Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Fadilah dari jurusan Perbankan Syariah semester 4. Di sini saya akan menjelaskan jawaban hasil UTS saya. Sebelumnya jawabannya sudah saya rangkum dan sudah saya ketik di laptop. Ini jawaban hasil UTS saya. Langsung saja, soal yang pertama, yaitu sebutkan salah satu definisi sistem informasi menurut para ahli. Nah, jawabannya, definisi sistem informasi menurut James Alter bahwa sistem informasi adalah kombinasi antar prosedur kerja, informasi, orang, dan teknologi informasi yang diorganisasikan untuk mencapai tujuan dalam sebuah organisasi. Selanjutnya, soal nomor 2, sebutkan ciri-ciri khusus bidang sistem informasi manajemen. Jawaban saya yaitu ciri-ciri khusus bidang sistem informasi manajemen terdiri dari proses manajemen, proses pengembangan, konsep pengembangan, representasi, dan sistem aplikasi. Lanjut ke soal nomor 3. Apa fungsi teknologi informasi? Jawaban saya, fungsi dari teknologi informasi adalah menangkap, mengelola, mengolah, menghasilkan, menyimpan, dan mencari kembali data. Selanjutnya kita lanjut ke soal nomor 4. Apa saja resiko usaha perbankan? Jawaban saya, resiko bank yang terbesar dalam operasinya adalah resiko pasar, resiko suku bunga, resiko valuta asing, resiko dari perubahan harga pasar sekuritas, derivatif keuangan dan komoditas, resiko kredit, resiko likuiditas, resiko eksposur, resiko investasi, resiko operasional, resiko hukum, dan resiko strategis. Lanjut ke soal nomor 5. Apakah teknologi blockchain aman? Jawaban saya, ya aman, karena teknologi blockchain dilengkapi dengan keunggulan enkripsi dengan kriptografi, sehingga keamanan transaksi bukan menjadi masalah. Dengan menggunakan kriptografi, histori transaksi tidak bisa diubah karena sudah terenkripsi, sehingga dapat meminimalisir tindakan penipuan. Lanjut ke soal nomor 6. Apa itu teknologi informasi? Nah, jawaban saya, teknologi informasi adalah teknologi yang digunakan untuk mengolah data atau mengelola data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, dan memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas. Lanjut ke soal nomor 7. Jelaskan apa yang dimaksud dengan business expansion. Jawaban saya, ekspansi bisnis atau business expansion adalah usaha perusahaan untuk menumbuhkan ukuran bisnisnya. Itu bertujuan untuk meningkatkan skala operasi, sehingga perusahaan dapat menghasilkan lebih banyak uang untuk pemegang saham perusahaan. Lanjut ke soal nomor 8. Jelaskan secara singkat perkembangan teknologi informasi di dunia perbankan. Nah, jawaban saya, perkembangan teknologi informasi di dunia perbankan pun mulai menggunakan teknologi berbasis komputer untuk mempermudah transaksi dengan nasabah. Yang tadinya melayani nasabah harus bertemu dengan nasabah dengan datang ke kantor-kantor cabang bank yang disediakan oleh bank, kini menjadi lebih mudah karena bank mulai menggunakan teknologi berbasis komputer. Dan sekarang sudah bisa mengakses lewat internet bahkan dengan HP, dengan SMS, dan sudah banyak diterapkan oleh bank. Dengan adanya jaringan komputer, hubungan atau komunikasi kita dengan klien jadi lebih hemat, efisien, dan cepat. Pada dunia perbankan, perkembangan teknologi informasi membuat para perusahaan mengubah strategi bisnis dengan menempatkan teknologi sebagai unsur utama dalam proses inovasi produk dan jasa. Seperti halnya pelayanan elektronik transaction atau m-banking melalui ATM,
phone banking, dan internet banking misalnya, merupakan bentuk-bentuk baru dari pelayanan bank yang mengubah pelayanan transaksi manual menjadi pelayanan transaksi yang berdasarkan teknologi. Oke, baik, kita lanjut ke soal nomor 9. Sebutkan ciri-ciri informasi dan keterkaitan teknologi komunikasi perbankan. Jawaban saya yaitu ciri-ciri informasi dan keterkaitan teknologi komunikasi perbankan. Yang pertama ada kuantitas informasi, kedua ada kualitas informasi, ketiga ada informasi aktual, keempat ada informasi yang relevan atau sesuai, kelima ada ketepatan informasi, keenam yaitu kebenaran informasi. Selanjutnya kita lanjut ke soal nomor 10. Apa yang dimaksud dengan sistem telekomunikasi? Sistem telekomunikasi adalah suatu kesatuan atau totalitas yang terdiri dari bagian-bagian yang disebut subsistem yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu. Sistem telekomunikasi terdiri dari pengirim, pemancar, sumber info, penerima, dan tujuan. Kita lanjut ke soal nomor 11. Bagaimana cara menentukan kriteria software komputer perbankan? Jawaban saya itu kriteria pemilihan software komputer perbankan yang baik dan sesuai dengan kebutuhan bank secara umum harus berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut. 1. Kemampuan dokumentasi atau menyimpan data. 2. Keluasan. 3. Sistem keamanan. 4. Kemudahan penggunaan. 5. Sistem pelaporan. 6. Aspek pemeliharaan. 7. Skor kode. Oke, sampai 7. Selanjutnya kita lanjut ke soal nomor 12. Sebutkan peralatan-peralatan yang ada dalam suatu jaringan komputer. Jawaban saya itu macam-macam perangkat jaringan komputer, ada server, ada network interface card, ada kabel jaringan, ada hub dan switch, ada router, ada bridge, ada modem, ada reverter, ada wireless card. Selanjutnya kita lanjut ke soal nomor 13. Jelaskan tentang sistem aplikasi General Ledger. Jawaban saya itu aplikasi General Ledger merupakan software akuntansi untuk mencatat segala transaksi jurnal, buku besar, hingga menghasilkan laporan keuangan seperti neraca, laba rugi, arus kas, dan lain-lain secara otomatis. Penerapannya hanya memasukkan akun-akun yang akan dilibatkan di jurnal, kemudian isi data penunjang lainnya semisal nama tujuan, nilai kurs, jika menggunakan mata uang asing, departemen, dan sebagainya. Selanjutnya kita lanjut ke soal nomor 14. Apa saja tujuan dari pemanfaatan basis data? Jawaban saya yaitu tujuan pemanfaatan basis data. Yang pertama ada kecepatan dan kemudahan. Yang kedua ada efisiensi ruang penyimpanan. Yang ketiga ada ketersediaan. Keempat ada kelengkapan. Kelima ada keamanan. Keenam yaitu kebersamaan. Mungkin itu saja penjelasan jawaban UTS saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.